Perkenalkan, nama saya Muhammad Natwal Hisak, NRP 0711174013. Saya akan mencoba menjelaskan subbab transformasi Laplace balik. Oke, jadi menyelesaikan persoalan dalam domain S itu akan relatif lebih mudah daripada domain waktu. Lalu untuk mendapatkan penyelesaian solusi dalam domain waktu diperlukan transformasi Laplace balik atau inverse Laplace. Pada pokok bahasan ini akan diuraikan metode mendapatkan inverse dengan menggunakan metode pecahan parsial. Oke, jadi ini adalah transformasi Laplace balik. Ya, hubungannya dengan transformasi Fourier adalah ini bisa dilihat ya. X sigma tambah J omega sama dengan integral dari min hingga sampai hingga dari X T E pangkat min sigma T E pangkat min J omega T dt. Nah, relasi inversnya dapat diperoleh ini xt e pangkat min sigma t sama dengan 1/2 pi integral min hingga sampai hingga dari x sigma tambah j omega dikali e dipangkat j omega t d omega atau yang di bawahnya ini. Nah, ini dengan S sama dengan sigma tambah j omega itu dapat diperoleh formulasi transformasi Laplace balik inverse dengan ini adalah lambang inverse dari Laplace ya. Inverse dari Laplace X domain S itu hasilnya nanti xt akan kembali ke domain T dari 1/2 pi integral sigma kurang j omega sampai sigma tambah j omega dari x S E pangkat S T ds. Nah, ini mencari inverse dengan metode integral kontur ini sulit. Jadi kita akan mempelajari dengan metode lain, yaitu metode pecahan parsial. Nah, jadi metode pecahan parsial ini misalnya ada suatu fungsi rasional dalam S. Itu ditulisnya kayak gini, ns per ds sama dengan T1 tambah T2 tambah T sampai TK. Nah, T itu nanti bentuknya A per S tambah P pangkat N atau BS plus C per S kuadrat tambah AS tambah B pangkat M. Nah, ini nanti ada beberapa bentuk ya pecahan parsial ini. Nanti ada polinomial S kuadrat plus AS plus B itu ini dalam persamaan di atas ini, yang ini maksudnya polinomial yang tidak dapat direduksi. Nanti ada bentuk-bentuknya, yaitu orde 1 tidak berulang, orde 1 berulang, ada juga orde 2. Nah, untuk faktor orde 1 yang tidak berulang ini contohnya ya, misalnya ini ya, xs sama dengan ns per ds. Nah, nanti ini bisa diubah, ns per ds ini nanti diubah jadi ini S plus P1 dikali S plus P2 dikali S plus P3 dan seterusnya sampai S plus Pn. Nah, ini juga bisa ditulis nanti jadi A1 per S plus P1 tambah A2 plus A2 per S plus P2 tambah A3 per S plus P3 dan seterusnya sampai AN per S plus PN. Nah, nanti ini AN ini bisa dicari dengan S plus PN dari NS per DS, di mana S-nya itu bisa disubstitusikan sebagai min PN. Jadi ini ibaratnya yang di dalam kurung ini tuh dijadikan 0. Nah, nanti setelah itu kita bisa dapatkan lagi dari XS ini sama dengan A1 per S plus P1 dan seterusnya seperti ini. Nah, nanti hasil akhirnya ya berupa X dalam domain T ya. Ini adalah Laplace inverse dari XS. Itu nanti hasilnya akan seperti ini. A1 E min pangkat min P1 T tambah A2 E pangkat min P2 T dan seterusnya. Nah, ini contohnya, contoh pertama untuk orde 1 yang tidak berulang. Misalnya berapa Laplace inverse dari ini XS ini? S plus 1 per S kuadrat tambah 8S tambah 15. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu akan mengubah bentuk ini yang di bawahnya ini yang penyebut itu disederhanakan, bukan disederhanakan, dibagi.
difaktorkan. Nah, ini kan jadi S plus 3 sama apa dikali S plus 5. Nah, nanti ini bentuk apa diubah jadi A1 tambah A2, A1 per S plus 3 ditambah A2 per S plus 5. Nah, untuk mencari A1 dan A2-nya, ini kita masing-masing dicari ini ya. S-nya itu disubstitusikan untuk persamaan ini S-nya disubstitusikan untuk S plus 3 ini misalnya S-nya sama dengan 0 dan ini S-nya juga sama dengan 0. Berarti S yang pertama ini yang di A1 itu 3, yang di sini min 5 ya. Berarti nanti persamaannya bisa dicari yang untuk A1 itu persamaan ini dimasukkan S-nya min 3, nanti hasilnya dapat min 1 ya untuk A1. Dan untuk A2 itu di persamaannya ini bisa dimasukkan S-nya itu min 5 dari sini ya. Ini jadi apa min 5-nya dijadikan 0. S plus 5-nya diibaratkannya 0, jadi S-nya dapat min 5. Nanti dapat dimasukkan ke persamaan ini dapat 2. Nah, jadi bisa ditulis lagi XS itu min 1 per S plus 3 ditambah 2 per S plus 5. Nah, ini sudah dapat A1 dan A2-nya. Jadi, X dalam domain T-nya alias Laplace inverse dari XS ini sudah bisa didapatkan. Ini cara menulisnya itu adalah di sini adalah min 1-nya masuk ke sini min 1, lalu ini min 3 di pangkatnya jadi min E min 3T. Lalu untuk yang A2-nya masuk ke sini 2 dikali E ini min 5 dikali apa? Pangkat min 5T dikali UT. Oke, ini untuk contoh kedua ya. Contoh keduanya itu misalnya ingin melaplace inverse membalikan transformasi Laplace dari XS sama dengan S min 2 per S pangkat 3 ditambah 5S kuadrat ditambah 4S. Nah, ini kan ada 3 nih, ada 3 perkaliannya ada 3 nih ya yang di penyebutnya kalau udah difaktorkan. Ini jadi variabel A-nya itu jadi ada 3, A1, A2, dan A3. Sama dengan yang tadi, kita cari satu-satu A1, A2, A3-nya pakai apa dengan mensubstitusikan S-nya. Oke, untuk A1 S-nya itu 0 ya karena di sini hanya S. Nggak ada teman penjumlahan atau pengurangannya, jadi nanti jika dimasukkan ini hasilnya akan jadi min setengah. Untuk A2 S-nya itu min 1, saat sudah dimasukkan itu jadi 1, dan A3 itu S-nya min 4, nanti hasilnya akan min setengah. Dan bisa dimasukkan langsung ke persamaan yang di depan ini A1, A2, A3-nya. Lalu bisa ditulis langsung ya Laplace inverse-nya, Laplace balik dari XS ini jadi seperti ini. Karena kenapa yang depan ini tidak ada, karena S-nya ini sendiri jadi dia nggak ada E pangkatnya, jadi E pangkat 0 ya diibaratkan 1 yang di sini yang di depan. Lalu yang kedua itu 1 ya bilangan real di depannya, ini juga setengah. Lalu E pangkat min 4 T dikali UT. Nah, yang selanjutnya itu adalah model faktor orde 1 berulang. Nah, bedanya sama orde 1 yang tidak berulang tadi, di sini ada kasus penyebutnya itu dia ada yang berpangkat. Jadi ibaratnya ada yang penyebutnya yang sama. Nah, ini misalnya ya misalnya seperti ini ya. Kalau sudah diubah itu jadi A1 per S plus P tambah A2 per S plus P kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kita nyarinya mirip-mirip juga nanti caranya. Dengan mensubstitusikan S-nya juga ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti A-nya itu bisa dicari dari A 1 per N min K dari kali D pangkat N min K per DS N min K S dikali S plus P pangkat N, dimana S-nya itu jadi min P. Nah, ini K-nya nanti bisa masuk 1, 2, dan seterusnya. Oke, ini contohnya misalnya ya, mungkin lebih mudah kalau ada contohnya. Ini misalnya Laplace inverse dari XS itu berapa ya, XS-nya itu S plus 2 per S kuadrat plus 2S plus 1 ya.
Nah, ini kan kalau misalnya ini difaktorkan itu nanti jadi gini, S plus 1 kuadrat atau S plus 1 kali X plus 1. Nah, nanti ini bisa dibagi di saat diubah persamaannya jadi A1, apa, ada unsur A-nya, ini nanti seperti ini jadinya. A1 per S plus 1 ditambah A2 per S plus 1 kuadrat. Nah, nanti untuk mencari A2-nya, nah itu nanti kita akan mensubstitusikan S-nya ini dengan sama kayak tadi ya. Ini kalau di sini S-nya itu S-1, nanti ini A2-nya hasilnya 1. Lalu untuk mencari A1-nya itu ya, nah, sesuai rumus yang tadi itu ya, jadi 1 per 1 faktorial dikali D per DS dari S plus 1 kuadrat. Ini nanti S-nya dari persamaan ini tuh disubstitusikan juga. Jadi ini S-nya sama dengan min 1, nanti ini hasilnya 1. Jadi nanti bisa ditulis seperti ini, XS-nya 1 per S plus 1 ditambah 1 juga per S plus 1 kuadrat. Ini A1 dan A2-nya dimasukkan kan, karena A1 sama A2-nya sama. Nah, lalu bisa ditulis juga hasilnya ya. XT itu Laplace inverse dari XS itu nanti hasilnya E min T, E pangkat min T ditambah T E pangkat min T dikali UT. Nah, ini contoh order 1 berulang lagi ya, yang ini Laplace inverse dari ini ya, 8S min 4 per S pangkat 3 dikurang 3S kuadrat dikurang 9S dikurang 5. Ini kalau difaktorkan nanti akan jadi seperti ini. S min 5. Ini yang ini faktornya ini ada yang berbeda satu kan. Jadi dia variabelnya ditulis berbeda B. Dia nyarinya itu nanti sama kayak order 1 yang tidak berulang, itu tinggal disubstitusikan aja ya yang B-nya ini. Nanti dapat B-nya 1. Nah, yang A2 yang sama ini yang berulang itu sama caranya kayak yang contoh sebelumnya. Ya. Contoh yang sebelumnya itu jadi di pertama disubstitusikan dulu yang ini, dapat S-nya min 1 terus dimasukkan ke persamaan ini. Oke, dapat nanti A2-nya itu 2, yang pertama dicari A2. Lalu untuk yang A1 sama kayak tadi ya. 1 per 1 faktorial nih ya ini. Lalu S-nya dapat min 1, nanti tinggal dimasukkan aja ya kan. Nanti setelah udah dimasukkan itu nanti dapat S-nya S-nya min hasilnya dari persamaan yang kalau dimasukkan S-nya itu jadi min 1. Oke, nah setelah itu bisa dimasukkan semuanya nih, A1-nya min 1, B-nya 1 tadi, A2-nya 2, ini bisa dimasukkan lalu bisa ditulis hasilnya. Itu XT adalah Laplace inverse dari XS, yaitu nanti hasilnya adalah E pangkat 5T ya dari yang ini. Terus ini min karena ini minus, pangkat min T karena di sini 1, dan ini 2 kali T. Ya ini kan yang berfaktor 2 kali T E pangkat min T karena di sini 1. Ya, yang terakhir ini nanti ada yang faktor order 2 ya. Misalnya DS tuh faktornya kayak gini. Nah, DS tuh yang ini nanti faktornya itu bentuknya S kuadrat plus PS plus Q. Nah, ini contohnya kayak gini. Nanti diubahnya itu bentuknya jadi seperti ini. A1S plus B1 per S kuadrat plus P1 S plus Q1 ya, ini bisa dibaca. Pokoknya bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke contoh ya. Penyelesaiannya mirip-mirip, cuman agak lebih rumit aja. Ini Laplace inverse dari XS itu, misalnya XS ini S plus 6 per S pangkat 3 plus S kuadrat plus 4S plus 4 itu berapa ya. Jadi bisa ditulis dulu kayak gini, difaktorin ya. Ini bentuknya udah masuk kayak yang di atas tadi. Ini S-nya berarti kan 0 ya. PS-nya itu berarti P-nya 0. Ini bisa AS plus B yang ininya. Nah, yang sendiri ini yang S plus 1 itu kayak di order 1 tak berulang. Oke, jadi caranya tinggal disubstitusiin aja. S-nya masukin ke persamaan ini. S-nya min 1 dari sini. Nanti hasil C-nya itu 1. Nah, untuk cari yang
AS plus B-nya ini kan udah dapat nih yang di sini C-nya 1. Nah, ini tinggal dijumlah. Jadi ini dijumlah. Ya, ini AS plus B per S kuadrat plus 4 ditambah 1 per S plus 1. Ini nanti dijumlah, nanti hasil penjumlahannya ini A plus 1 kali S kuadrat ditambah A plus B kali S tambah B plus 4 per S kuadrat plus 4 dikali S plus 1. Nah, ini nanti A-nya itu bisa didapatkan seperti ini ya. A plus 1 sama dengan 0. Jadi A-nya min 1 disubstitusikan. B-nya dari sini dapat B-nya 2. Disubstitusikan juga ya. Jadi nanti di sini kan 0. S kuadratnya dikali 0 jadi hilang. Yang ini itu nanti jadi tinggal S kali 1. Yang ini ditambah 6. Jadi nanti dapat S plus 6 per S kuadrat plus 4 dikali S plus 1 itu untuk yang A ini bentuk XS-nya. Nah, dari A sama B-nya itu nanti disubstitusikan ke sini kan, ini kan AS plus B kan. Nanti di A-nya min 1 jadi min jadi ini min 1 S tambah B, B-nya 2 jadi min S plus 2 per S kuadrat ditambah 4. Nah, nanti ditambah sama yang tadi ya 1 per S 1 per S plus 1. Nah, ini nanti bisa dipecah ya jadi kayak gini. Min S per S kuadrat plus 2 kuadrat ya 4 maksudnya gitu. Ini supaya memenuhi bentuknya aja yang kayak gini ya. Nah, udah tadi tinggal ditulis hasilnya. Ini bentuknya nanti kayak gini ya, bentuk Laplace-nya. Nanti ditulis hasilnya Laplace inverse dari XS ini itu bisa ditulis min cos 2t ya, 2-nya dari sini ya, omega 0 2t ditambah sin 2t. Ini juga dari sini dari sini ditambah pangkat min t. Pangkat min t-nya dari yang ini, dari 1 plus 1 per S plus 1 itu yang kayak yang orde 1 tidak berulang tadi dikali UT. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini ada sedikit ringkasan dari slide Pak Ali Fatoni ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau catat. Oke, terima kasih saya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.